Selamat datang kembali di podcast Biar Lega yang sudah pasti telat karena hari ini adalah hari Sabtu siang. Saya baru ngerekam dari semalam, tadinya pengen cuma udah kemalaman. Gue sekarang berapa bulan terakhir gue mentingin tidur cepet daripada begadang gitu. Berapa bulan terakhir gue mentingin besok pagi aja deh ngerjainnya, mendingan bisa bangun pagi daripada begadang lagi kayak gitu. Walaupun akhirnya tadi bangun pagi nggak ngerekam juga sih. Telat mulu, gak apa-apa lah. Better late than never, ya nggak? Dan ini kayaknya pertama kalinya gue sambil di perjalanan mau ke Bandung karena ada urusan. Ya nggak sih? Kayaknya belum pernah podcast di mobil sering, tapi kayaknya lagi ke Bandung belum deh. Walaupun ya biasa aja gitu ke Bandung, cuman kayaknya belum pernah. Gue mah tidak mau munafik, tidak mau wah lagi PSBB ke Bandung, ya biarin lah, orang ada urusan. Dasar orang Jakarta nih, di Jakarta nggak boleh kemana-mana, malah ke kota orang lain bawa-bawa virus. Ya, yang penting kuncinya di Indonesia di masa sekarang adalah protokol kesehatan. Lu mau ngapain kek, lu mau jalan-jalan ke puncak, lu mau nongkrong, lu mau bunuh orang kali, lu mau ngerampok, yang penting protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini kata-kata aman, kata-kata pembelaan yang mulai jamak dilakukan setelah berpuluh-puluh tahun diduduki oleh kata-kata oknum, ya nggak? Kalau dulu kan apa-apa kalau ada oknum, ada polisi ngapain, oknum polisi, ada apa, oknum. Kalau sekarang apapun lakuin, yang penting taat protokol kesehatan kok. Udah aman. Kalau dulu kan oknum aman, sekarang protokol kesehatan. Ya begitu. Ngomong-ngomong soal Bandung, gila, gue bridging komik banget nggak? Ngomong-ngomong soal Bandung, poho aing. Ngomong-ngomong soal Bandung, oh iya. Jadi ya mungkin udah lihat juga kali ya di Instastory di Twitter gue, saya bilang kan minggu lalu Boring Bokir, Jumat lalu lebih tepatnya, Boring Bokir kan tayang tuh episode yang Bandung, episode 2. Kami ke Unpad dan kami juga ke Warung Aceh yang mungkin di podcast ini juga udah sering saya ceritain sebelum yang episode Boring Bokir ini. Di podcast ini udah gue ceritain, di Twitter kayaknya juga udah sering gue omongin, di Instagram juga udah sering sekali saya upload stories lagi di situ. Dan di Boring Bokir kan kami ngobrol sama Bang Farul yang punya. Nih gue ceritain lagi aja ya lengkapnya. Bang Farul yang punya, terus ngobrolnya tuh panjang banget, 45 menit ada kali ngobrol. Itu kalau kalian nonton yang episode sebelumnya, kan di Warung Madura kami kan sudah terlihat dong wajah-wajah kami sudah cukup mabui di Warung Madura. Nah, tadi saldo Imani kurang dong. Untung saya semenjak berapa bulan terakhir tuh sudah punya Imani dan kartu-kartu elektronik tuh banyak. Jadi gue punya 3 bahkan, Imani 2, BCA Flash 1. Jadi ada 1 yang di dompet, 1 di mobil. Jadi kalau saldo kurang atau apa udah siap. Apa tadi yang gue mau ceritain? Jadi lupa. Oh ya, kalau kalian nonton yang episode 1 kan kami syuting di Warung Madura tuh. Kalau kalian lihat kan kami sudah kelihatan lah ya, agak-agak cukup dalam pengaruh. Nah, Warung Aceh itu syutingnya adalah
habis dari toko Madura. Jadi habis dari toko Madura jam 9-an, nah dari kami ke warung Aceh. Jadi ya warung Aceh kondisinya begitu jadinya. Gitu, cuma masuknya emang di episode 2. Dan ngobrol banyak kan sama Bang Farul soal filosofi hidupnya. Yang banyak orang respect adalah tentang filosofi hidupnya, tentang jualan, tentang persaudaraan segala macam lah. Tonton sendirilah lengkapnya. Tidak perlu saya ceritakan lagi. Nah, yang bikin rame juga karena memang si warung Aceh itu sudah terkenal. Dia kan dari tahun 2000, dia udah jualan dari tahun 2000 depan SMP-nya Boris. Terus gue kenal dia tuh 2008 maybe, kan gue masuk kuliah 2007. Pokoknya gue mulai kenal sama temen gue nih, Tino namanya. Dia SMA di Yahya di Jalan Riau di Bandung. Nah, dia jadi tahu warung Aceh itu dulu di Jalan Ambon yang deket warung Panas Dalam. Sekarang berubah jadi apa tuh ya, coffee shop gitulah. Nah, dia ngasih tahu ke kami nih orang-orang pendatang, ini ada warung Aceh enak. Semenjak dikenalkan itulah kami menjadi langganan, gua terutama. Karena di antara semua kayaknya gue yang masih sering ke Bandung. Kayak gitu. Jadi memang warung Aceh ini sudah lama, udah 20 tahun dia jualan dan sudah punya pelanggan setia dan memang sudah ramai, sudah terkenal sejauh sebelum Boring Bokir up di YouTube. Tentulah itu udah lama terkenal Bang Farul dan warung Acehnya. Gue pun juga udah lama taunya. Terus, nah yang bikin gue terhura dan gue seneng banget adalah itu kan Boring Bokir tayang hari Jumat malam. Gue langsung chat si abangnya karena abang udah bilang, pokoknya kontek-kontekan sama si Bang Farul gue terus. Abang udah bilang, Bas, kapan tayang nih? Mau kapan tayang? Terus gue bilang, ntar saya kasih tahu Bang kalau udah tayang gitu di YouTube. Akhirnya pas tayang kemarin gue kabarin. Udahlah. Gue bilang, yang komen lu kalau perhatiin komen-komennya banyak banget yang itu kayaknya video pas banget tuh. Banyak banget yang orang nostalgia sama Unpadnya. Banyak sekali orang yang nostalgia sama warung Acehnya juga. Jadi banyak yang, ya ampun udah lama gak ke warung Aceh. Ya ampun warung Aceh abang itu. Ya ampun dulu waktu masih tinggal di Bandung sering banget ke warung Aceh itu. Jadi episode itu komposisinya cukup pas. Unpad dan warung Aceh. Keduanya masing-masing mempunyai tempat di hati pemirsa. Yang Unpad apalagi, yang Unpad tuh gila-gilaan banget kalau gue baca komennya langsung pada kangen. Karena kami kan lumayan tuh keliling-keliling Unpad kan, kangen Bang Bir, kangen Sastra, kangen apalah warung Atep segala macam lah. Sementara Unpar nggak sebegitunya karena waktu itu kan kami tidak boleh masuk, jadi hanya ke sekitaran Cimbeluit saja. Itulah bedanya swasta dan negeri. Di kampus negeri mah corona gini boleh masuk bebas-bebas aja. Bahkan untuk masuk nggak ditanya sama satpam. Terus udah kan Jumat tayang, Sabtunya kebetulan banget gue emang ke Bandung Sabtu ke Bandung siang, sore nyampe agak maghrib gitu. Tadinya memang mau rencana langsung makan ke warung Aceh gitu kan tadinya, cuma nggak jadi karena udah agak malam apa ya, pokoknya nggak jadi aja. Gue lagi di Superindo Dago tuh. Lagi di Superindo Dago jam 5:30 sore lah, 17.39 saya ingat. Si Abang Farul nelfon tuh. Nggak pernahnya dia nelfon gue, biasanya chat-chatan doang. Bas, astaga dia bilang ini. Dari pagi warung abang rame banget dia bilang. Dari pagi dia buka jam 9 biasanya kan. Jam 9 tuh dia buka tuh paling baru kopi, baru roti canai, belum ada nasi goreng, mie goreng belum ada lah pagi. Dia buka jam 9, orang udah nungguin katanya dari jam 8. Ya, orang udah nungguin. Itu jam 5:30 dia nelpon, itu sudah habis makanan semua di malam minggu, habis. Bahkan dia bilang habisnya dari
jam 3:30-nya. Jadi ini gue gabung aja ya ceritanya ya. Kan yang minggu lalu itu kan gue ke Bandung kan, Sabtunya kan abangnya nelfon. Hari Minggunya gue akhirnya ke Warung Aceh hari Minggu siang. Disitulah gue ngobrol sama si abang. Jadi cerita yang dia ditelepon sama cerita yang gue denger langsung dari si abang gue gabung nih. Jadi ternyata tuh habisnya udah dari jam 3:30. 3:30 sore udah habis. Pintunya udah ditutup. Kalau lo tahu bentuknya kan dia kayak cuma bilik-bilik bambu gitu. Pintu sudah ditutup. Tapi kelihatan dari luar kan lampu masih nyala. Orang tuh masih membuka pintunya. Bang mau beli. Habis. Apalagi hari Sabtu tuh harinya ayam tangkap. Yang mana ayam tangkap kan cuma ada Selasa, Kamis, Sabtu. Sabtu habis. Ayam tangkap dari siang udah habis. Gue inget Sabtu tuh banyak yang mention gue di story kayak gue ke Warung Aceh bang gini-gini. Tapi saya tidak menyangka akan sepenuh itu dari kesaksian si abang ini. Terus gue nanya kan, bang emang yakin itu yang rame itu dari penonton Boring Bokir? Karena gue tahu si abang emang udah rame gitu, nggak mungkin dari gara-gara video kami doang semalam langsung rame warung besoknya. Kita nggak kayak Odading Mangoleh gitu. Bener Bas, karena kan saya kan kenal semua pelanggan saya katanya. Bener juga sih, karena kalau gue perhatiin emang dia banyak sekali pengunjung yang datang langsung, hey bang, udah kenal lah, akrab sama dia. Jadi saya tahu muka-muka baru kata dia. Saya tahu banget nih muka-muka baru datang ke sini. Gitu dia bilang. Dan semua kebanyakan menanyakan makanan-makanan yang kami sebutkan di Boring Bokir. Kayak ayam tangkap, mie Aceh, acar bawangnya. Itu makanan-makanan yang kami omongin, itu yang ditanyakan oleh orang-orang yang datang. Jadi dari pagi sudah pada nungguin sebelum buka, dan saat udah ditutup pintunya masih pada mau masuk. Anjir, gue dari lubuk hati yang terdalam, gue ingin makasih sih ke kalian-kalian yang nonton Boring Bokir dan bikin rame warung si abang. Yang memang tadinya sudah rame tapi membuat semakin dikenal, alhamdulillah. Nih ya, gue asal kalian tahu ya, gue tuh MLM Warung Aceh gue. Mungkin ada 5 atau 10 orang lah. 10 orang ada kali yang ke Warung Aceh atas ajakan gue. Jadi downline lah, kalau di MLM tuh downline-nya gue. Banyak banget orang yang sudah gue ajak ke Warung Aceh dan jadi langganan. Dan jadi langganan gitu. Bahkan ada istrinya teman gue, kan teman gue nih yang pertama kali gue ajak, dia ngajak istrinya juga suka. Si istrinya nggak mau kalau bukan si abangnya yang masak. Karena kan abangnya nggak selalu masak kan, namanya juga bosnya. Tapi dia kadang suka masak juga. Tapi dia nggak selalu. Nah, si istrinya teman gue ini dia hanya mau kalau si abang yang masak. Aduh, kocak. Udah banyak lah beberapa orang yang downline gue di Warung Aceh. Dan sekarang karena Boring Bokir, downline-nya makin banyak. Makin masif downline-nya. Ya kayak gitu. Jadi rame banget, si abang cerita. Gue waktu hari Minggu, gue datang jam 2 siang. Itu kondisi lumayan rame lah, tapi gue dapat kursi. Ngobrol, dia bilang, hari ini gimana bang? Gue nanya kan, hari Minggu masih rame kayak kemarin gak? Ya katanya, jadi kan abang biasa bikin mie, kan dia mie-nya bikin sendiri ya. Abang biasa bikin mie banyak nih. Patokannya itu aja, dia bikin mie banyak untuk hari ini gitu. Nah, yang hari Minggu itu, si mie banyak yang menjadi stok itu udah habis kata dia. Jadi dia udah ngeluarin stok mie yang kedua kata dia. Jam 2 siang itu ya. Jadi dia bilang, ya paling nanti sore udah habis nih Bas, kata dia gitu. Jadi menurut prediksi dia, sore yang gue datang jam 2 itu, sorenya kayaknya udah habis itu makanan, menurut prediksi beliau.
Ya alhamdulillah gue seneng banget sih, karena gue denger si abang ngomong pas nelfon itu dari suaranya tuh kayak suara kaget plus excited plus bingung gitu. Bas, ini udah habis loh, jam 5:30 kata dia gitu. Ini udah habis loh, abang udah habis semua. Gue sampai ketawa-tawa pas dia nelfon. Habis semua bang, habis gitu. Bener-bener habis, ini udah nggak ada lagi katanya. Sore, nggak pernah loh dia sore habis. Sepengalaman saya ke sana ya. Lu jam 8, jam 9, tutup jam 9 lah biasanya. Jam 8 tuh masih bisa makan, setengah 8 masih bisa makan kalau masih ada gitu. Yang habis ya emang iya tangkap, menu tangkap karena nggak bisa tiap hari, cuma ada Selasa, Kamis, Sabtu kan, karena bikin bumbunya susah dan lama. Cuma kalau yang menu biasa sampai habis juga lu keterlaluan lu semua lu. Lu semua penonton dan penonton Boring Bokir dan pengunjung warung Aceh, lu keterlaluan lu bikin si abang sampai kehabisan. Aduh, seru banget gue dengernya. Sampai kan gue cerita ke Boris sama Uus kan kata bang sampaikan salam ke Boris sama Uus. Terus waktu gue ke Bandung itu gue dibungkusin, jadi ternyata istrinya juga masak, tapi istrinya lebih ke catering. Maksudnya apa sih yang di sepak gitulah, sepak dikirim gitu. Bukan beda masakan. Nah, jadi pas kemarin gue dari warung Aceh hari Minggu, gue dibawain 3 pak ikan kayu, namanya ikan kayu, digoreng pakai sambal gitu, enak banget. 3 sama 1 paru balado. Sayangnya gue tidak terlalu suka paru, jadi gue nggak nyobain parunya. Tapi kata orang rumah gue parunya enak banget. Ikan kayunya gue kirim kan 3, 2 gue kasih Uus sama Boris. Uus malamnya, berapa malam kan gue baru ngasih besoknya. Berapa malam setelahnya dia chat gue, terus nelfon, Lang ini ikan apaan yang dikasih si abang, enak banget kata dia gitu. Jadi tuh istrinya yang masak. Gue baru tahu ya, istrinya cerita kan, iya ini kakak tuh sering, dia menyebut dirinya kakak, jadi kalau si itunya kan abang nih kakak. Ya si abang Farul ini sejenis Bang Billy lah. Kalau Bang Billy kan juga nyebut dirinya abang. Dia juga menamakan dirinya abang. Ya abang kan biasa masak gitu-gitu. Aduh. Ya kakak nih masak gini. Jadi biasa dia ngirim ke Jakarta berapa puluh pak gitu ikan, nanti di kayak reseller gitu, ntar ada yang jual lagi. Kayak gitu dia. Ikan kayu sama paru balado. Aduh, seru banget gue denger ceritanya. Oh ya, Boris juga cerita si salah satu pekerja di warung Acehnya yang biasa bikin teh tarik waktu hari Sabtu itu atau waktu hari Minggu tuh ngechat si Boris, nge-DM. Ini sampai pegel katanya tangan, dari tadi bikin teh tarik terus kan, teh tarik kan ditumpah-tumpahin gitu kan, ditarik itu. Dia sampai pegel tangannya katanya bikin teh tarik terus. Aduh. Jadi gue mengucapkan terima kasih banyak udah bikin. Gue tuh baru sebelumnya gue ngeliat waktu yang Odading Mang Oleh itu rame. Walaupun katanya si Odading Mang Oleh itu di Baranang Siang di Bandung pun dia udah jualan udah belasan tahun apa. Cuma jadi rame banget sampai antri panjang gara-gara video dia viral kan. Gue ngeliat besoknya kan videonya viral, terus besoknya orang pada ngevideoin kalau antri parah kan, antri banget. Gue aja nontonnya seneng banget, gue dalam hati, jing kalau viralnya kayak gini sih gue bahagia sih, gue ikhlas gitu. Gue lihat orang dagangannya jadi rame, gue seneng ngeliatnya gitu. Beda sama viral-viral lain yang cuma sensasi doang. Kalau ini gue ngeliat si Odadingnya jadi rame teh, gue ngeliatnya seneng gitu, seneng banget ngeliatnya. Seneng lihat, emang rezeki buat si Mang Olehnya gitu. Kejadian juga di Boring Bokir di warung Aceh. Walaupun memang sudah rame, tapi jadi makin rame, gue seneng banget sih dengernya.
Terus yang waktu hari Sabtu rame itu si Bang Farul juga cerita, sampai pelanggan dia yang biasa gitu, yang langganan biasa, sampai nggak kebagian tempat. Sampai dia datang kayak, udahlah rame lah, nggak jadi beli gitu. Sampai yang pelanggan biasanya nggak kebagian gara-gara banyak ini baru. Ya semoga, cuman kalau makanan gitu kan selera ya. Bagi gua, Uus, Boris, mungkin warung Aceh itu enak banget gitu rasanya. Dan gue pribadi pun cocok banget sama rasanya. Gue jujur aja, gue belum menemukan warung Aceh yang sama. Bahkan yang di Jakarta, yang adalah, nggak usah lah, ntar gue mendiskreditkan. Yang bagus-bagus aja. Adalah beberapa tempat warung Aceh terkenal di Jakarta sudah saya coba. Dan menurut saya pribadi mah tidak ada yang cocok di lidah saya. Asa kurang. Beberapa tempat lah di Jakarta sudah saya cobain, tetap tidak cocok gitu di mulut saya. Tetap yang cocok yang di Saparua. Di Medan juga saya pernah diajak oleh teman yang katanya enak nih warung Aceh di Medan ya. Juga saya tidak cocok. Emang sekarang saya tinggal, cita-cita saya adalah makan masakan Aceh di Aceh. Selain katanya kotanya juga bagus, pengen nyobain masakan Aceh di Aceh. Jadinya masakan biasa ya. Tapi pengen. Nantilah pandemi kelar lah, jalan-jalan lagi. Jadi begitulah cerita saya dan kami dan warung Aceh. Walaupun ya ini fun fact-nya, gua, Uus, dan Boris padahal selama di Bandung, coba gue ingat-ingat ya, kayaknya nggak pernah bareng makan di situ. Atau hampir nggak pernah. Gue lupa pernah apa enggak ya. Kayaknya bahkan nggak pernah sama sekali kita bener-bener bertiga makan di warung Aceh itu bareng. Kayaknya nggak pernah ada. Jadi kayaknya kami ada di timeline yang berbeda untuk mengenal si Abang Farul ini. Kayak Boris dari SMP di Prova udah lihat si abang ini jualan. Makanya waktu gue sering makan di situ dan gue sering storyin, si Boris tuh suka nanya, "Lang, coba tanya deh, ini warung Aceh yang dulu di Prova bukan sih?" gitu. Gue tanyain ke si abang, bener, dia dulu jualan di depan Prova. Kalau gue ya itu timeline gue dari tahun kedua kuliah lah, atau tahun pertama akhir baru kenal sama warung Aceh. Dan gue pernah ulang tahun traktir teman-teman di warung Aceh. Aduh. Itu timeline gue dari 2008 sampai sekarang lah. Kurlep timeline gue di warung Aceh segitu. Ada apa ini macet sekali? Timeline gue di warung Aceh ya segitulah. Kalau Boris dia udah tahu dari SMP. Walaupun gue nggak tahu ya pas dia di Saparua nih si Boris sering apa enggak ke warung Aceh, saya tidak tahu. Nah kalau timelinenya Uus gue nggak tahu nih, karena dia kan emang sering main basket di Saparua tuh. Kayaknya timeline dia tahu deh waktu dia di Nangor apa dia udah sering main basket di Saparua ya. Nah itulah, karena seingat saya saat kami sudah sama-sama bergabung di stand up pun kami sebenarnya tidak seakrab itu bertiga. Kalau gue sama Uus lumayan deh, gue dari 2012 lumayan, karena Boris tuh waktu itu Boris kan ikut stand up langsung cepat banget suksesnya tuh anak. Langsung ke Jakarta, langsung ikut Koper kan, teater Koper itu langsung kemana-mana lah si Boris waktu itu. Gue sama Uus masih sempat di Bandung lama, makanya gue lebih dekat sama Uus dulu sebenarnya dulu. Begindang.
Jadi sebenarnya kami bertiga pun kayaknya seingat gue ya belum pernah makan bareng ke warung Aceh itu fun fact. Ya gitulah, unik. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Gue bukan siapa-siapanya Bang Farul, gue cuma mempromosikan. Gue kan sering banget ngasih tau tempat-tempat makan enak di Bandung kan. Ya itu emang karena enak, gue makan mulu. Kayak warung Aceh, makanan Sunda Bu Imas, makanan Bali Aji Anom, Iga Maranu, itu kan yang sering gue makan di Bandung dan gue kasih tahu ke kemana-mana gitu. Jadi gue bukan siapa-siapanya, gue terima kasih sudah meramaikan dagangan orang. Membuat dia rezeki dari dia, rezeki buat dia dan keluarganya. Udah, makanya kalau mau ramein yang gitu-gitu aja tuh kayak si Odading, biar jadi berkah buat dia dagang. Saya baru masuk jalan tol layang yang sangat tidak nyaman ini. Udah 20 berapa sih? 26 menit. Lanjut lagi nanti ya baca email. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut podcastnya, baca email. Yang sudah email ke podcastbiarlega@gmail.com. Oke. Dari tanggal 20 Agustus nih. Panjang lumayan. Nggak tahu subjeknya apa bang. Jangan dibaca alamat emailnya. Halo bang, aku mau cerita lagi setelah sekian lama nggak kirim email ke abang. Aku yang pernah cerita tentang PDKT selama 2 tahun dan itu pun cuma chat-chatan dan video call doang. Ketemu juga cuma setahun sekali. Jadi kemarin aku memberanikan diri tanya sama dia. Kenapa kok nyaman curhat dan dekat sama aku? Alasannya apa? Dia jawabnya, dia suka sendiri tapi tidak dengan kesepian. Dia butuh tempat di mana dia bisa ngeluapin emosi sama keluh kesahnya. Dia butuh teman ngobrol. Dia sebenarnya nggak peduli dengan orang lain dan memanfaatkan aku untuk egonya sendiri. Di sini aku kurang tahu maksudnya gimana. Intinya dia menganggapku sebagai tempat luapan emosi serta keluh kesahnya aja. Akhir katanya dia minta maaf ke aku bang. Aku bingung dong mau jawabnya gimana. Secara aku udah nyaman banget sama dia bang. Setidaknya aku mikir kalau masih butuh aku buat dia berbagi keluh kesahnya. Terus dia juga cerita kalau sebelum kenal sama aku, dia punya seseorang tempat dia berbagi cerita juga selama 3 tahun. Sampai orang itu kebawa perasaan dan minta balasan perasaan ke dia. Tapi ditolak karena dia belum memiliki perasaan ke orang tersebut. Lalu orang itu menghilang. Dan si dia jadi punya pemikiran semua yang mengenalnya akan ada saatnya untuk menghilang dan melupakannya. Terus aku yang bisa merasakan posisi si orang itu, aku balas gini dong. Wajar lah saat dia selalu ada, kenapa nggak kamu anggap? Dan kenapa saat dia pergi kamu ingin diingat? Terus dia jadi slow respon gitu bang. Sebenarnya aku salah gak sih balas dia gitu? Enggak sih, kamu gak salah. Dan sebenarnya aku udah pengen ngelupain dia karena kita juga gak ada kejelasan daripada buang-buang waktu gitu kan bang. Tapi gak tahu aku masih nyaman aja sama dia. Hehehe. Makasih bang, aku cuma pengen cerita, maaf kalau kepanjangan. Semoga Bang Ilbas selalu diberi kesehatan, rezeki cukup dan semua keinginan terkabulkan. Amin. Iya kayaknya sih dia, dan gak juga dia sih, dia dan kamu sudah nyaman aja ngobrol walaupun gak pernah ketemu ya, ngobrol segala macamnya udah nyaman, jadi ya udah aja. Bahaya loh tuh di zona-zona gini, nanti kamu jadi tidak membuka hati kepada laki-laki yang fisiknya ada depan kamu. Celah. Oke, lanjut. Bingung harus bersikap seperti apa? Wow, panjang nih. Assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam. Aku salah satu yang udah ngikutin Bang Gilang dari zaman Suci 2. Terus seneng bener dari tahun lalu mulai dengerin podcastnya kamu buat nemenin kalau lagi di jalan atau jam istirahat kerja. Mau sedikit curhat nih, dibacain atau enggak? Ya nggak apa-apa. Jadi aku itu anak pertama dan satu-satunya perempuan di keluarga aku. Dan usia tahun ini sudah 27. Usia dimana semua orang selalu nanyain kapan kawin. Sampai udah bosen dengernya. Sekarang aku masih tinggal dengan orang tua. Dan yang aku hadapi sekarang adalah krisis kepercayaan ke ibuku sendiri. Masalahnya adalah ibuku ini sering terlibat utang dengan debt collector yang gak jelas. Sudah berkali-kali bapak membantu menyelesaikan sampai kami hampir kehilangan semua harta benda. Dari tanah properti sampai mobil pun terjual untuk melunasi hutang ibu. Tapi entah kenapa seolah tidak pernah belajar.
Setiap tahun bahkan beberapa bulan kemudian terulang lagi. Selalu ada lagi orang yang datang ke rumah nagih utang. Bahkan aku udah ngerelain semua tabunganku untuk membantu ibu. Tapi selang berapa bulan masih terjadi lagi. Aku dan bapak udah sering mencoba menanyakan dan bicara ke ibu sebenarnya kemana uang itu dan seberapa banyak sebenarnya utangnya. Tapi ibu selalu berdalih tinggal sedikit dan hanya untuk kehidupan sehari-hari. Tapi nyatanya selalu masih ada lagi dan lagi. Sekarang aku capek bang, dan kasihan dengan bapak yang di masa tuanya bukan menikmati waktu malah punya beban seperti itu. Kejadian terakhir bahkan aku bilang ke ibu, aku tidak akan menikah kalau ibu masih punya utang kayak gini. Ibu hanya bisa nangis bilang iya. Tapi terjadi lagi, aku benar-benar capek, bapak juga udah nyerah dan bilang biarkan aja ibu begitu. Biar mulai sekarang itu jadi tanggung jawab kita. Nah, beberapa waktu lalu ada cowok teman keluargaku yang ingin melamarku bang. Kenapa gue ya? Tapi aku sekarang masih belum bisa memikirkan membawa orang baru untuk masuk ke keluargaku yang penuh masalah ini. Rasanya tidak benar. Jadi aku sedang berusaha membuat orang itu menjauh dan sekarang dianggap salah oleh keluarga yang lain. Tapi sekarang aku di tahap dimana sendiri lebih nyaman dan bahkan ingin mencoba keluar dari rumah atau ngekos aja. Tapi aku kalau pergi, aku kasihan dengan bapak yang harus memikirkan itu sendirian. Jadi aku harus gimana ya bang? Orang-orang selalu bilang jangan terlalu dipikirkan. Pikirkan diri sendiri, nikah dan bahagia. Tapi emangnya bisa semudah itu? Suasana di rumah tuh sudah sangat tidak nyaman lagi. Dan aku lebih sering menghabiskan waktu di luar dan pulang hanya untuk tidur. Bahkan ngobrol dengan ibu hampir nggak ada lagi. Aku ngerasa dosa. Tapi rasa kesal, kecewa, dan sakit hati kalau aku mengingat apa yang ibu lakukan. Kenapa dia tega seperti ini? Kalau dia jujur mungkin akan lebih baik. Masalah ini selalu dan selalu kupikirkan. Bahkan saat lagi dengan teman-teman, kadang muncul pikiran tentang ini. Tapi aku bersyukur masih punya iman. Yang membuat bertahan sampai sekarang. Mungkin ini sepele ya bagi orang lain. Tapi bagiku, karena ini menyangkut keluarga, jadi adalah sesuatu yang besar. Lagi-lagi saya hanya menjudge dari tulisan ya. Kayaknya agak gimana gitu ya kalau sampai utang-utang ibu lu, bahkan bapakmu aja nggak tahu gitu apa dan kenapa sampai ngutang. Kayaknya udah sesuatu yang gawat gitu kalau sampai bapak sendiri aja nggak tahu, ya suaminya gitu bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Kamu nih salah satu yang disebut sandwich generation ya nggak? Dimana kamu terhimpit antara atas ada utang-utang keluarga dan bawah yang nantinya kamu juga pasti akan punya masalah hidup sendiri kan, ya mungkin soal finansial juga dan lain-lain. Memang lebih enaknya sih kalau udah umur segitu, udah kerja mungkin kamu nih ya, udah harusnya tinggal sendiri aja sih dulu, cobain. Karena atau enggak kamu jadi kepikiran gini. Memang bener sih kita pada akhirnya hidup sendirian kok. Gue juga selalu mikir gitu. Pada akhirnya nggak akan ada yang nolongin kita kecuali diri kita sendiri gitu. Tapi emang kadang kepikiran juga kalau soal keluarga. Bingung emang hidup ini. Minta dilahirin enggak? Ya enggak. Tapi harus ngurusin keluarga yang kita tidak pernah minta dilahirkan di keluarga ini. Misteri semesta bro. Coba karena kan kamu imannya kuat nih katanya. Coba banyak sholat, banyak berdoa, ntar dikasih jalan. Insya Allah. Luar biasa kan podcast ini. Agamis memang. Itu aja bang, maaf kalau kepanjangan. Makasih udah baca dan makasih atas podcast yang selalu menemani. Hehe. Oke. Lanjut, no subject. Bang Gilang sekali-kali ajak pacarnya ngisi podcast biar lega dong. Siapa tahu dia pengen nge-share sesuatu yang di pikirannya biar lega juga. Seru kali atuh ada yang bantu bacain email. Oke itu aja, semoga dimakbulkan, amin. Gak mau biarin ini jadi punya gue aja. Untuk sekarang gue belum kepikiran ya mau ngajak dia. Tapi gak tahu nanti, tapi untuk sekarang no. Oke lanjut. Pindah ke Bandung nonton Naked Comedy di Roots. Naked Comedy yang kemarin. Halo Gilang, entah ingat atau enggak aku pernah email buat cerita mau pindah ke Bandung. Email yang aku kirim adalah tanggal 9 Mei dan itu adalah email paling pertama yang aku kirim ke kamu. Thank you buat sedikit masukannya waktu itu ya. Entah diingat juga atau enggak juga email terakhir yang aku kirim ke kamu sebelumnya email adalah email isinya curhat tentang hubungan long distance religion. Life is full of surprise and it is truly what it is. Sebulan setelah aku email tentang long distance relationship itu, aku malah pindah ke Bandung mulai pekerjaan dan kehidupan baru di sini. Ninggalin si cowok tersebut di Jakarta, ninggalin semua karirku. Something happened and it's really painful sehingga keputusan terbesarku memang memilih pindah aja ke Bandung walau sesuatu yang baru di Bandung mulai sesuatu yang baru di Bandung ini walaupun harus benar-benar sendirian di sini. Sekarang podcastmu jadi aku dengerin di angkot Margahayu Ledeng. Wah itu angkot gue dulu tuh. Waktu saya tinggal di Ledeng, kalau mau itu kan angkot Boris tuh.
Boris juga juragan angkot Margahayu Ledeng tuh biru kuning. Kalau saya mau ke PVJ, ke Margahayu Ledeng tuh kalau mau kemana ya lupa deh. Ke BIP, enggak BIP mah Kalapa Ledeng. Lupa lah. Itulah ada saatnya. Soalnya kalau udah waktu ngekos Cemburu itu udah nggak pernah, jarang lagi naik Margahayu Ledeng. Mana? Dengerin di Bandung angkot Margahayu Ledeng di perjalanan pulang kerja dari kantorku di Jalan Banda deket Riau. Oh iya, Margahayu Ledeng kalau mau ke Riau, bener. Dan kosku di Margahayu. Wow, jauh ya kosnya di Margahayu tapi kerjanya di Banda, nyari kos di Margahayu. Berarti kamu di Banda dekat sekali dengan Warung Aceh yang baru ku omongin. Sebagai yang pernah tinggal di Bandung, entah sih kamu tahu nggak daerah-daerah ini tahu. Mungkin pas kamu baca email ini Naked Comedy sudah lewat, tapi aku mau kasih tahu aja kalau aku udah beli tiket Naked Comedy walaupun nggak ada temen dan akan berangkat ke sini sendiri. Pas lihat postingan Emily bakal ada Naked Comedy di Bandung, entah gimana langsung excited aja mau coba nonton stand up comedy off air sendirian. Dan ini benar-benar jadi pengalaman perdana aku nonton stand up comedy off air. Bertahun-tahun di Tangerang, di Jakarta nggak pernah nonton stand up off air, ternyata di Bandung baru sebulan malah udah nonton stand up off air. Glad to realize it. Sampai ketemu Naked Comedy ya Gilang, tapi pasti dibacanya udah lewat. Emang bener udah lewat jauh lagi. Thank you. Tapi akhirnya nonton nggak? Ntar siapa tahu ada email lagi ya. Oke lanjut. Emailnya ininya, subjeknya, saya ingin biar lega bang. Assalamualaikum Bang Gilbas. Waalaikumsalam. Oh ya bang, sebelumnya lanjut jangan bacain email ya, terima kasih. Jadi gini, saya nulis email ini adalah hari ulang tahun om saya, dan yang akan saya bahas juga adalah tentang ulang tahun om saya. Gini cerita kronologis perkaranya bang. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saya sekeluarga akan menghadiri acara ulang tahun om saya bang, salah satu restoran. FYI. FYI, daerah saya ini udah nerapin new normal seutuhnya, dan acara ini cuma didatengin sama keluarga inti doang. Plus suami dan istrinya masing-masing bang. Lanjut, mundur ke belakang pada pukul 16 WITA, saat itu saya baru pulang kerja bang. Sebagai background cerita, profesi saya adalah fotografer. Seketika saya baru pulang dari kerja, ibu saya langsung menodong saya dengan pertanyaan. Nak, kamera plus baterai udah siap kan buat acara om ulang tahun nanti malam? Seketika itu darah saya udah anget gara-gara motoran dan kepanasan di jalan. Langsung mendidih asli dalam batin saya, ini anaknya baru pulang gak ditawarin makan atau apa gitu. Saya langsung berusaha narik napas panjang dan berkata, udah bu. Dan ibu saya berkata, kok narik napasnya dalam amat? Sesek pakai masker itu ya? Di situ saya elus-elus dada dan langsung masuk ke kamar bang. Yang di pikiran saya waktu itu adalah, ini kan acara keluarga. Mbok yo masa aku kerja lagi, ini kan keluarga sendiri. Ya sekali-kali aku juga pengen nikmatin makanan dan menikmati acara. Ibaratnya coba Bang Gilbas memposisikan dirinya Bang Gilbas di saya. Bang Gilbas datang ke acara keluarga sendiri, dan acara tersebut Bang Gilbas suruh kerja naik ke atas panggung panggung restoran tersebut stand up depan om tante. Pasti Bang Gilbas males kan? Males. Kerja lagi. Itu bang yang saya rasain. Males kok, dan saya sering nolak. Saya paham ibu saya merasa berutang budi sama keluarga om saya, tapi nggak gitu juga kan bang. Jujur pelakuan ibu saya yang seperti ini membuat saya merasa kecil bang. Mungkin sekian dulu email saya. Saya kirim email gara-gara saya cuma pengen dapat perspektif dari kacamata orang lain aja. Nah mungkin ini ego saya yang teriak-teriak atau gimana. Ya emang malesin sih. Apalagi kan gak dibayar. Ya tetap foto-foto lah mungkin, tapi yang jadi masalahnya kan itu ya, udah acara bukan yang pengen nikmatin, suruh foto-foto sama ibumu langsung ngomong foto-foto ya. Aduh handphone jatuh. Aduh gimana ya, tapi ya udahlah. Semoga ya, kalau saya sih masih bisa nolak. Tapi kamu bisa pura-pura nggak bawa kamera nggak? Aduh lupa kameranya, nggak mungkin ya. Ya gimana? Ya susah lah, ketahuan. Makanya jangan ketahuan lah kerja apaan makanya. Di keluarga jangan ketahuan. Mana. Makasih ya bang, mau dibacain podcastnya misal terpilih untuk dibacain. Hehe. Saya nggak mau doain sukses terus, sehat terus dan doa mainstream lainnya. Saya doain Bang Gilbas cepat melepas masa lajang dan mendapatkan pendamping yang bisa sama-sama melengkapi kekurangan masing-masing. Bang Gilbas orang baik, insya Allah jodohnya pasti baik. Saya doakan bang. See ya. Tuh dari mana gue baik? Gue jahat kali. Cing. Oke lanjut. Rosa. Gak boleh dibaca emailnya ya. Ya udah apa-apa. Hai Bang Gilang, tiap dengerin lo ngomong, gue
no subject nih. Gue ngerasa seneng gitu karena gue ngerasa dengerin curhatan abang-abang tuh kayak gini ya. Secara gue anak cewek dan gak punya figur abang dan selalu berperan jadi kakak buat adik-adik gue. Bentar. Mana tadi, berperan jadi kakak buat Bang, di umur gue yang 25 ini gue ngerasa udah gak punya mimpi. Gimana ya bang caranya ngidupin api di hati kita bang? Secara gue sadar gue masih muda dan harusnya orang-orang seumuran segini biasanya pada punya mimpi yang panjang. Enggak sih, gue 25 gak punya mimpi kok. Apalagi waktu gue lihat dream listnya teman gue, berasa ngiri banget. Tapi tiap kali gue mau nyoba, ujung-ujungnya mikir lagi apa yang gue lakuin ini hanya ngopi apa yang temen gue lakuin, atau ini benar-benar sesuatu yang gue pengen. Mumet bang, emang salah kalau mimpi kita cuma pengen jadi bahagia. Tapi emang sia-sia sih kita hidup gini-gini aja dan mikirin diri sendiri doang. Maaf bang, lagi pengen ngeluarin unek-unek aja biar lega. Sehat selalu ya bang. Selalu sering saya bilang umur-umur 20-25 adalah umur dimana Anda tidak tahu mau ngapain, Anda tidak tahu apa fungsi hidup, Anda nggak tahu ke depan mau ngapain, itu sudah biasa. Dan yang harus lu pelajarin adalah, ini susah sih di umur-umur segitu, cuma mungkin seiring waktu, gue pun lama akhirnya bisa. Jangan banyak iri sama pencapaian orang. Itu umur-umur segitu emang saatnya iri sih, tapi gue kasih tahu aja nih, nge-cheat di umur segitu karena gue udah lewatin. Itu adalah saatnya ngiri sama orang. Justru setelah umur segitu gue merasakan bahwa emang tujuan hidup pengen jadi bahagia, betul. Tapi diri ini bahagia tuh bisa dengan lu ngasih kebahagiaan orang lain. Misalnya lu ngasih makan orang di pinggir jalan, tuh bisa bikin lu bahagia juga loh. Akhirnya kan ujungnya kalau lu juga, tapi dengan cara ke orang lain. Jadi tenang aja, walaupun lu kesannya kayak mikirin diri sendiri dengan ingin bahagia, tapi untuk menuju ke tujuan itu lu bisa ngelakuinnya ke orang-orang lain. Ngasih apa, ngasih senang orang, ngasih kerjaan ke orang, temennya seneng, thank you banget ya gara-gara kerjaan kemarin gue jadi bisa bayar kontrakan. Lu pasti jadi bahagia juga kan? Kayak gitu bro. Umur 25, emang umur-umur tai itu. Oke lanjut. Bang, gue kenapa ya? Gue tahu. Oke. Hai bang. Jadi bang, akhir-akhir ini gue ngerasa sensitif banget perasaan gue. Kenapa ya? Bahkan sama masalah yang bukan masalah gue bisa nangis. Kalau gue inget orang yang gue nggak kenal meninggal, gue bisa sedih. Bahkan gue lagi ngayal, tapi khayalan gue ceritanya sedih, gue jadi ikutan sedih. Padahal cuma hayalan. Apa karena gue lagi masa puber? Karena gue juga masih SMP bang. Gue kenapa ya? Cewek cowok sih lu? Iya mungkin sih Anda lagi, cewek ya. Kayaknya emang lagi masa puber kali. Atau emang ada sih tipe-tipe orang, gue juga kenal temennya orang yang sensitif banget. Dengar apa cerita sedih tuh gampang nangis. Kayak almarhum Olga dulu kan gampang banget nangis. Olga Saputra. Ya mungkin kayak gitu kali kamu. Ya gak apa-apa lah. Aduh capek gue. Udahlah ya. Ini email terakhir tanggal 31 Agustus tuh. Pas habis itu udah email September. Oke segitu aja dulu deh, masih ada 15 email lagi untuk minggu depan aja. Semoga minggu depan tidak telat ya keluarnya. Minggu depan gue ada kemungkinan Rabu Kamis syuting lagi ke Bandung. Boring bokir, aduh bisa telat lagi nih nanti ya, tapi gak tahu lah. Semoga tidak telat. Thank you very much yang sudah nonton. Sekali lagi saya ingatkan untuk selalu jaga kesehatan. Apapun yang Anda percaya soal corona, tetap cuci tangan mah wajib gitu biar bersih tangannya. Jaga kesehatan, selalu makan yang benar, makan yang bersih, minum vitamin, air putih yang banyak. Jangan malas-malas air putih, oke? Semoga sehat-sehat terus kita semua. Dan pandemi cepat kelar. Bye, sampai ketemu episode berikutnya.